hati kami, segenap jiwa dan kekuatan kami. Kami akan selalu menyanjung Engkau atas seluruh hidup kami, sebab perbuatan-Mu besar, sempurna atas hidup kami Bapa. Kami ada di bait-Mu yang Kau sucikan ini. Kami menyembah-Mu, memuliakan Engkau. Biarlah seluruh pujian, pengagungan, penyembahan kami, sorak-sorai kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Urapi pendengaran kami, hati kami. Roh Kudus sambilah di seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Haleluya. Baik, Ibu Bapak, Saudara sekalian, saya sapa kita semua shalom. Boleh lambaikan tangan shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Baik, hari ini langsung kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini di minggu pertama, tema kita adalah kasih mula-mula. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di tempat ini, kembali kita akan membaca firman Tuhan. Kita mulai dulu dari pembacaan kita. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca secara responsoria. Sebelah kanan saya membaca ayat ganjil, sebelah kiri saya membaca ayat genap. Berganti, tapi di ayat 7 nanti kita sama-sama membacanya. Ya. Baik, kita akan mulai dari sebelah kanan saya. 1, 2, 3. Sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya. Sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekalian, berbicara tentang kasih mula-mula. Ya, jadi itu tema kita hari ini. Dan kita lihat tadi bagaimana Allah mengingatkan, menegur jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang tidak sekedar ditegur, tapi tadi dimulai dengan dipuji. Nah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, kita melihat sebentar sejarah kota Efesus.
Karena ini berkaitan Bapak Ibu dengan teguran Tuhan terhadap mereka. Nah, kota Efesus adalah kota yang mempunyai pelabuhan yang sangat besar. Bahkan salah satu yang terbesar saat itu. Pelabuhan terbesar saat itu ada di Efesus. Nah, Efesus adalah titik temu dari 3 jalur perdagangan besar dan salah satu pusat niaga, ya, salah satu pusat niaga terpenting pada zaman Kekaisaran Romawi. Pusat niaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dibilang pusat niaga berarti perdagangan di sana, perputaran uang kencang. Kalau di Indonesia ada beberapa kota boleh dikatakan kencang perputaran uangnya. Nah, termasuk Jakarta otomatis sebagai ibu kota negara. Ada juga Medan contoh. Ada juga Surabaya mungkin seperti itu dan sebagainya. Nah, ibu bapak saudara sekalian, para pedagang besar ya Asia yang ingin berdagang ke Eropa akan melalui jalur ini dulu, yaitu singgah di kota Efesus. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu, perputaran uang begitu banyak di kota ini, besar perputaran uangnya. Nah, kalau di Tapanuli Raya ini mungkin perputaran uang yang besar, apalagi pas Onan, itu mungkin ada si borong-borong, ada dulu sanggul, ya. Karena apa? Karena diperkirakan uang di sana cukup besar, khusus hari pekan itu besar sekali perputarannya. Nah, pada dasarnya kota perdagangan itu, di mana di sana uang juga banyak berputar, maka gemerlap dunia, entertain dan gaya hidup orang-orang di sana berbeda dengan orang-orang yang ada di kota lain atau di desa, kota kecil seperti itu, apalagi di desa. Kenapa? Kembali tadi, orang-orang yang masuk di sana, ada di sana, gaya hidup mereka juga udah beda. Nah, Efesus juga menjadi pusat penyembahan dewa Artemis dan masih banyak kuil-kuil lainnya sebagai pusat penyembahan kepada dewa-dewa dan kepada kaisar yang pada waktu itu dipercayai sebagai titisan dewa. Nah, jika kita melihat ke dalam kuil-kuil dewa Artemis, maka kita akan melihat praktek penyembahan berhala dengan melakukan free sex atau prostitusi. Itu dilegalkan di sana, bebas. Bahkan orang-orang masuk di kuil-kuil menyembah dewa-dewa, itu free sex disediakan di sana. Para wanita yang bertugas sebagai imam di dalam kuil itu merangkap sebagai pelacur. Yang konon katanya jika melakukan persetubuhan dengan imam-imam wanita tersebut, maka orang itu sedang menyatukan diri dengan sang dewi sesembahan mereka. Bayangin Bapak Ibu, jemaat Efesus tinggal di kota yang seperti ini. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Efesus tinggal di kota yang kotor, jorok, bobrok, hancur-hancuran moralnya. Nah, selain itu, Efesus adalah kota yang memiliki suaka politik. Artinya banyak sekali penjahat yang lari ke kota Efesus untuk mendapatkan perlindungan. Nah, jika mereka berhasil sampai di Efesus, maka para penjahat-penjahat ini akan mendapatkan suaka dan bebas dari hukuman. Maka pada larilah ke sana, berkumpullah di sana
orang-orang jahat, kelas-kelas kakap. Jadi Bapak Ibu, bisa kita bayangkan seperti apa kota Efesus itu. Kalau diistilahkan sekarang, kota Efesus itu mungkin kayak es campur. Pernah minum es campur, Bapak Ibu? Kenapa dibilang es campur? Karena dicampur, warnanya juga kan ada beberapa warna. Kalau kami dulu di kampung, itu namanya sama dengan makan ikan sampah atau ikan campur. Kenapa dibilang ikan sampah? Kenapa? Karena semua jenis ikan ada di sana. Ada sotongnya, ada udangnya, ada cuminya, ada kepala batu, ada teri, ada apa? Maka dibilang apa? Ikan sampah. Campur di situ, campur sari. Jadi kota Efesus itu pun begitu Bapak Ibu. Ya. Maka kebobrokan moral menjadi makanan sehari-hari. Bayangkan saja, pergi ke kuil tempat ibadah, disediakan apa? Free sex. Jadi bagi mereka hal-hal semacam itu udah biasa. Nah, maka kota-kota yang pada umumnya tadi perputaran uang, kota-kota dagang, itu juga judi bebas di sana. Mabok-mabokan, pesta-pesta, minuman keras. Bahkan tuh sekarang, kalau sekarang ini narkoba bebas, semua bebas. Bayangkanlah setitik apa namanya? Ya, kalau di sini kita bilang minoritas hidup di tengah-tengah mayoritas. Orang Kristen pada waktu itu sedikit sekali jumlahnya. Ya, jadi betapa sulitnya sebenarnya jemaat Kristen tuh hidup sesuai dengan firman Tuhan di bawah tekanan yang luar biasa. Karena pada saat itu kekristenan merupakan kelompok kecil, kelompok minoritas yang ditekan habis-habisan. Baik dari orang-orang yang di luar Allah, belum mengenal Allah, maupun dari orang-orang Yahudi yang ketat agamanya pada waktu itu, saudara sekalian. Jadi komplitlah tantangan dari jemaat yang ada di Efesus. Jadi tidak mudah Bapak Ibu bagi mereka. Namun dengarkan baik-baik. Tuhan tidak serta-merta langsung menegur mereka. Kalau Tuhan lihat ada yang bagus, Tuhan juga ngomong demikian. Tadi firman Tuhan yang kita baca, Tuhan memuji jemaat Efesus. Kenapa? Ada hal-hal yang benar yang memang tetap dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus dalam menghadapi tekanan-tekanan di kota Efesus. Ayat 2 dan 3 tadi boleh ditampilkan. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ya, jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta. Jadi Tuhan memuji kesabaran mereka, ketekunan mereka. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, bilang dulu sama-sama, wow. Ya, jemaat di Efesus, Tuhan bilang, engkau tidak mengenal lelah. Kau telah menderita karena namaku. Tuhan mengerti perbuatan yang dilakukan jemaat Efesus. Bahkan terlihat sangat bersemangat dalam melakukannya. Lalu apakah perbuatan-perbuatan ini dicela Tuhan? Tidak. Apakah Tuhan memerintahkan untuk mengubah perbuatan ini? Tidak. Jadi itu perbuatan yang benar. Namun, sama-sama dulu bilang namun.
Iya, ada perbuatan yang dicela Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengar baik. Kalau benar Tuhan katakan benar, kalau salah Tuhan katakan salah. Dan ini mesti kita pahami baik-baik. Kenapa Tuhan menegur jemaat Efesus? Kitab Wahyu ini juga mencatat, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar, kata Tuhan. Jadi karena Tuhan mengasihi jemaat Efesus, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik yang dilakukan atau yang sedang dialami Efesus, jemaat Efesus, harus ditegur Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 4 dan 5. 4 berkata, namun demikian, ayat 4 ya, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa ditegur Tuhan? Karena jemaat Efesus meninggalkan kasih yang semula. Nah, ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Garis bawah itu ya. Sama-sama kata bertobat 2, 3 ya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau. Berarti dulu dilakukan, sekarang tidak dilakukan. Ya. Dulu dikerjakan, tapi sekarang tidak dikerjakan. Dulu ditaati, sekarang tidak ditaati lagi. Dulu dilakukan, harus kembali ke sana, kata Tuhan. Apapun alasanmu, apapun konsekuensi yang kau hadapi, yang dulu yang sudah pernah kau lakukan, harus kau lakukan kembali. Amin. Amin. Ya, jika tidak demikian, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Keras. Konsekuensinya Tuhan bilang apa? Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Bapak Ibu Saudaraku, kaki dian yang selalu menyala api di sana. Api itu berbicara tentang Roh Kudus. Pemazmur pernah berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Bapak Ibu semua boleh kau ambil, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Hartaku, jabatanku, ketenaranku, bahkan keluargaku, silakan nyawaku sekalipun, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan sampai hal itu terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata ada hal yang dicela oleh Tuhan. Jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan menegur dengan keras jemaat Efesus karena kelakuannya ini. Bahkan Tuhan memberi konsekuensi jika mereka tidak bertobat. Hal ini terlihat berarti sangat serius. Bilang sama-sama, ini sangat serius saudaraku. Bilang dulu kiri kanan, firman Tuhan ini sangat serius saudaraku. Tepuk tangan dulu sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 6, tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Dalam hal ini dipuji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita mendapati jemaat Efesus sejalan dengan keinginan Tuhan.
Mereka membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang Tuhan juga benci. Kita juga menjumpai jemaat Efesus yang tidak terpengaruh oleh ajaran Nikolaus ini dan seterusnya. Nah, jemaat di Pergamus diperbandingkan dengan di Efesus. Jemaat di Pergamus mereka terlalu enteng dalam mempertahankan kemurnian ajarannya, bermain-main, bisa kayak bunglon mereka. Itu ditegur Tuhan. Ya, jemaat Efesus enggak, ya, tidak. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau pulihkan di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus. Tuhan setuju dengan jemaat Efesus yang menjaga kemurnian imannya. Masalah yang ada di jemaat Efesus bukan terletak di dalam semangatnya. Ingat itu ya. Tidak terletak di dalam semangatnya. Mereka sangat bersemangat menjaga doktrin, ajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka semangat melayani Tuhan. Bahkan di dalam ayat 3 Tuhan mengatakan bahwa jemaat Efesus tidak mengenal lelah. Wow, luar biasa. Jika jemaat Efesus saking semangatnya sampai meninggalkan kasih yang semula, berarti kasih yang semula itu bukan semangat yang semula maksudnya. Karena jelas jemaat Efesus sedang bersemangat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan soal semangat, karena mereka tetap semangat. Apalagi kalau tidak semangat, berarti harusnya firman Tuhan ini kembali memberkati kita semua yang hari-hari ini kurang semangat. Kurang semangat beribadah, kurang semangat melayani, kurang semangat mendukung pekerjaan Tuhan. Mari hari ini pulihkan semangatmu kembali. Amin. Nah, namun demikian aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, jemaat di Efesus disuruh melakukan sesuatu yang dulu dilakukan, namun sekarang tidak dilakukan lagi, supaya dilakukan lagi. Tuhan tidak pernah menyuruh jemaat Efesus untuk merasakan apa yang dahulu pernah mereka rasakan. Tuhan tidak pernah menyuruh jemaat Efesus untuk meminta kepada Roh Kudus suatu perasaan kasih yang semula mereka pernah rasakan. Sebaliknya Tuhan menyuruh mereka melakukan kasih yang semula mereka pernah lakukan. Bapak Ibu, saya harap sampai di sini kita mengerti bahwa ini tidak berbicara tentang perasaan, tetapi tentang melakukan. Bilang sama-sama, hal ini tidak berbicara tentang perasaan, tetapi tentang melakukan. Banyak ajaran yang saya dengarkan, yaitu jika kita sedang merasa down, merasa berat, merasa bla bla bla, apalagi kira-kira begitu, kita harus minta kepada Roh Kudus agar disegarkan kembali dengan perasaan kasih yang mula-mula. Dulu saya juga mengira ayat ini berbicara tentang hal seperti itu. Ternyata sama sekali tidak, Bapak Ibu. Ini pure, ya. Ini murni, Bapak Ibu, maksud saya berbicara tentang kasih. Bilang sama-sama, berbicara tentang kasih. Bapak Ibu Saudaraku, bisa jadi kasihnya mulai redup. Kita diajari mengasihi siapa? Mengasihi siapa? Tuhan Allah. Lalu mengasihi siapa? Mari kita baca 1 Korintus pasal 13. Mulai ayat 1 kita lihat pelan-pelan Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 13. Semua kita membaca, 2-3 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang dengar baik. Semua bahasa dia tahu. Satu-satu ya. Kita lihat ya, bahasa malaikat sekalipun,
Bahasa roh apalagi dia lancar. Tapi jangan celah orang berbahasa roh. Maksudnya, sekalipun aku bisa berbahasa roh setiap saat, ya. Nah, kalau kasih tidak ada padaku, maka dia seperti apa tadi? Gong yang berkumandang dan canang yang apa? Nah, ayat 2, mari kita baca. Sekalipun, sama-sama, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak apa? Tidak berguna, Bapak Ibu. Kita punya karunia lebih, pengetahuan yang luar biasa. Kita bisa bernubuat, kita bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah dan segala macam, ya. Memiliki iman yang sempurna menurut kita, bisa memindahkan gunung, tapi kalau tidak juga punya kasih, maka tidak ayat 3 sama-sama, yuk. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Bapak Ibu dengar baik. Orang bisa menyerahkan diri kepada agama sampai mau membunuh diri, mau dibakar, mau dibunuh, belum tentu karena kasihnya kepada Allah. Itu bisa karena doktrin. Lihat, orang-orang yang bom bunuh diri itu karena didoktrinasi itu. Jadi dia taat sama agamanya, bukan sama Tuhan. Bayangkan disuruh bom bunuh diri, pergi kau ke gereja A. Di situ sudah kumpul 300 orang. Nanti kalau kau mati di situ, kau masuk sorga. Lalu orang-orang yang mati ini, kenapa dia nggak mengasihi orang-orang yang mati ini? Itu namanya konyol. Jadi jangan bilang dia karena mengasihi Allah maka dia mau mati bom bunuh diri, bukan. Itu karena apa? Dia taat sama doktrin yang salah, ya. Jadi kalau ada orang yang berkorban, contoh bisa jadi karena doktrinnya hebat sekali mendoktrin sampai mohon maaf kita lihat sekarang berseliuran di media sosial, ya, pelecehan seksual di ini, murid-muridnya sekian banyak, ratusan, puluhan, dan dia didoktrin kalau kau kusetubuhi kau nanti masuk surga, kau dapat pahala. Coba sampai menyerahkan dirinya seperti itu. Nah, kita anak-anak Tuhan jangan sampai karena hanya doktrin lalu kita melakukan apa yang menjadi kebenaran. Tapi dasar kita harusnya adalah apa? Kasih. Amin Bapak Ibu. Memang firman Tuhan ini mendoktrin kita. Tapi saudaraku yang kekasih, saya katakan itu tidak kuat dasarnya. Ya, maksudnya harus dasar paling kuat untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan adalah kasih kepada Allah. Amin. Ayat 3 mari kita baca. Udah tadi ayat 3, ayat 4 sekarang. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak satu-satu, ya. Kasih itu apa tadi? Tadi sudah ada sama mereka, ya, sabar, ya. Sabar menghadapi segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kasih itu sabar, murah hati, ya. Nah, jadi murah hati ini yang perlu dikembangkan di diri kita. Kalau kita betul-betul memiliki kasih Tuhan di hidup kita, maka ada kemurahan hati di hati kita. Kemurahan hati bukan soal memberi semata, tapi kemurahan hati mengampuni. Harus murah hati seperti Bapamu yang di sorga, khotbah Tuhan Yesus. Murah hati itu tidak sekedar memberi apa yang aku punya, itu sebagiannya, ya. Tapi murah hati mengampuni, melupakan kesalahan si A, si B, si C. Bapak Ibu Saudaraku, murah hati dalam hal apa lagi? Murah hati dia berempati, dia berempati terhadap orang-orang berdosa, orang-orang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan.
Dalam hatinya dia bilang, Tuhan selamatkan dia. Aku rindu orang ini bertobat datang kepadamu. Itu bagian dari empati. Itu bagian dari murah hati. Jangan bilang Bapak Ibu, kita ketemu dengan orang yang belum bertobat, urusannya lah itu. Mau masuk neraka dia, mau mati dia. Aku tak ada lagi urusan sama dia. Jangan. Suamimu yang tidak ke gereja, keluargamu yang tidak mau beribadah, jangan bilang itu bukan urusanku lagi. Itu bukan bebanku lagi. Tetanggamu, sekelilingmu, mereka yang tidak mau bertobat, itu adalah urusan kita bersama. Amin Bapak Ibu. Harusnya hati kita berempati, murah hati. Lalu dalam hati kita berdoa. Bahkan dalam doa kita di rumah, di mana Tuhan, selamatkan tetanggaku ini. Selamatkan tulangku ini, amang boruku, namboruku. Selamatkan inongku. Selamatkan. Terus yang ada dalam hati kita adalah hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Katakan amin Bapak Ibu. Itu bagian dari murah hati. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Nah itu harus ada di hati kita. Semangat dulu Bapak Ibu, boleh tepuk tangan kita dulu untuk Tuhan Yesus. Anak-anak muda, kalau ada temanmu nggak mau ke gereja, bapak-bapak kalau ada temanmu, saudaramu, siapapun yang kau punya hubungan dengan dia, ibu-ibu, jangan kau biarkan. Jangan kau bilang nggak urusan itu. Saudaraku sekalian, kasih itu adalah kasih di mana kita rindu. Setiap orang bertekuk lutut menyembah Yesus. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Setiap pribadi menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ada hati yang menggebu-gebu, kerinduan yang dalam. Asa suden atau ropo Tuhani, haleluya. Apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya kita berdoa. Maka Bapak Ibu dimanapun, tidak secara kebetulan, saudara ada di Tambunan, saudara ada di Hutabulu, di Mejan, Pandumaan, di mana saja, Painduan sekitarnya, Kota Balige dan seterusnya. Tuhan menempatkan engkau di situ menjadi pendoa. Mendoakan mereka dengan kasih Tuhan. Dengan air mata, pulihkan, selamatkan, selamatkan. Itu doa kita setiap hari. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Murah hati, tidak cemburu. Saya selalu ingatkan kita, kalau kita punya kasih, kita nggak cemburu kalau orang lain diberkati. Di TikTok lihat, mama, minum dulu obatmu, minum gitu kan. Pernah nonton di TikTok begitu? Hah? Nggak sakitnya aku Pak. Kenapa aku kasih obatmu? Minumlah dulu. Kenapa rupanya? Tetangga kita, mamanya si Botor, lagi beli kereta sekarang. Itunya. Gitu-gitu dia kan. Lalu diminum obat. Ya. Di TikTok sedang ini, aku lihat, itu realita loh. Tetangganya maju, dia cemburu. Ya, tidak senang melihat orang, ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Aduh, siapa lagi beli mobil dia mah, beli mobil, minum obatmu. Oh iyanya, sampai stres dia. Luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak Tuhan tidak punya sikap perilaku seperti itu. Orang lain diberkati, kita bilang puji Tuhan. Amin. Orang lain maju, kita bilang apa? Puji Tuhan. Haleluya. Tidak memegahkan apa? Diri. Dan tidak, itu kasih. Apapun yang dia lakukan di rumah tangganya, maka saya celah mama saya. Karena selalu mama saya cerita betulnya apa yang dia lakukan. Anggo soalani baru marbun.
marmatea doho sada-sada ho. Buru marbum mada namar mudu-mudu ho sada-sada. Anggua mong mudo holan na dila apo doi ganuparion. So isari hok komanga manang nasomanga sada-sada ho. Betul memang dia berjuang, tapi nggak perlu dimegahkan. Amin. Karena apa? Karena semua itu bisa kita lakukan karena pertolongan Tuhannya itu. Haleluya. Ya, jadi saya bilang nggak boleh begitu. Kalau mama bisa lakukan itu, puji Tuhan. Ketemu, mama mesti mengakui bahwa itu adalah dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Memang betul, bapak saya bukan laki-laki bertanggung jawab dulunya. Tapi puji Tuhan sebelum dia meninggal dunia, 15 tahun, 20 tahun, sekitar 15 tahun deh. Sebelum dia meninggal dunia, dia bertobat sungguh-sungguh. Namun sebelumnya dulu dibiarkannya cuman mamaku yang berjuang untuk kami anak-anaknya. Bayangkan kami 10 anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan. Seorang ibu singer, apa namanya? Iya. Memperjuangkan. Coba kalau sekarang itu ibu-ibu sekarang, mungkin udah pergi dia. Nah, tapi mama saya berjuang. Tapi itu pun tidak perlu dibanggakan. Amin. Ya, bilang puji Tuhan mesti begitu. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini sedang berjuang, jangan kau panas-panasi anak-anakmu. Bapak modo so kasihannya. Jangan. Ya, jangan kau doktrin dia membenci bapaknya. Kalau ada mama-mama begitu bertobat. Amin. Haleluya. Memang betulnya mama kita yang berjuang. Ya, tapi jangan sampai pula kau bedakan kasihmu kepada kedua orang ini. Ya, mulut oma panjang lebar kita ngomong sama bapakmu, "Ba kabarmu, Pak? Sehat sehat." Oh, melatih madah. Sama mamamu kau peluk-peluk mamamu, tidur kau sama mamamu, sama bapakmu enggak. Jangan, sakit hatiku begitu. Karena aku bapak-bapak. Amin. Ya, ibu-ibu juga jangan bangga ya. Ukulong ada tuh orang anak kokot sudi yang go pamation nami nama jangan. Itu bukan dari Tuhan itu. Ya, irangkul hosu dia nak komula mangalo suami. Jangan. Saudaraku yang kekasih, kita diajari mengasihi. Amin. Mengasihi bukan sekedar mengasihi mama karena dia lebih banyak berjuang untuk kita, lebih bertanggung jawab. Jangan. Mengasihi mereka berdua karena mereka adalah orang tua kita. Kita beri yang terbaik untuk dia. Amin Bapak Ibu. Bahkan dengan kasih kita itulah kita melembutkan hatinya. Kita mengubah hidupnya. Ibu-ibu di sini jangan bilang 30 tahun nomor dong adoto damar rumah tangga doto mulai yon mati dah hoda kurus sabewdang. Jangan. Ya jangan. Gak ada batasan dalam Alkitab. Kata ni 30 tahun gak berjuang ko opung niha bolokom mas suami mi tang saya Tuhan nih, jangan. Gak ada itu. Cara kita memenangkan seseorang mengasihi dia. Amin. Amin. Ya, itu Alkitabiah. Memenangkan seseorang kasihi dia. Karena setan tidak tahan dengan kasih. Setan akan terasa terbakar kalau dia dikasih. Setan yang ada pada dia tidak akan pernah lama tinggal di dirinya kalau kita terus mengasihi dia, orang tersebut. Maka setan itu akan bilang, nggak tahan aku, lari aku. Tapi kalau kita marah-marah, benci dia, dendam sama dia, setan senang sekali. Dirangkulnya korban itu. Tapi ketika kita mengasihi korban itu, setan lari. Bisa paham Bapak Ibu? Haleluya. Tidak memegahkan diri, jangan sombong. Kalau kita sendiri bisa bangun gereja, dari akulah semua gereja itu Pak Pendeta. Berapa rupanya bangunannya 1,5 miliar Pak? Oh, dari akulah itu. Ya, lalu saudara ngomong sana ngomong sini, alani audo jong gereja ini. Molo swadong audang jong gereja, jangan. Nang pesya ko sude uang bangunan di gereja ini. Apalagi sosial ko sude.
karena Tuhan. Gak ada perlu kusombongkan. Amin Bapak Ibu. Tidak perlu aku memegahkan diri. Karena apa? Itu semua dari Tuhan aku terima. Maka sebagian dari berkat itu aku pakai pembangunan rumah Tuhan. Kursi empuk nanti 200 pieces aku yang beli. Contoh. Ya contoh ada tuh na'amat doa membeli. Itu pun tidak perlu kusombongkan. Karena itu berkat dari Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Mana tahu ada terbuka hatinya beli kursi supaya lebih tenang lagi kita beribadah sama Tuhan. Haleluya. Ada perlu sombongkan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan. Dengar anak-anakku yang ada di sini. Kalau engkau benar-benar hidup dalam kasih Kristus, engkau tidak akan melakukan yang tidak sopan terhadap orang tuamu, terhadap sesamamu. Engkau akan berlaku sopan dalam berbicara, bersikap, bahkan dalam hidupmu sehari-hari pakaianmu sopan. Gak seperti orang sana bilang, kurang ke atas, kurang ke bawah pakaiannya. Gak, dia akan menjaga sikap sopan. Amin. Ya, apalagi Bapak Ibu tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan di sedep dong sipa-sipa kau di bagasar roham nuai. Mulai hari ini Tuhan menegur engkau. Hiduplah di dalam kasih Kristus supaya engkau bisa melupakan semua itu, membuang dari hatimu, sebab Kristus pun melakukan itu terhadap engkau, terhadap kita semua. Haleluya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Terus ayat 7, ia menutupi segala, bukan malah membeber-beberkan. Haleluya. Ada kekurangan suamimu kau tutupi, kekurangan istrimu kau tutupi, bukan kau beber-beberkan. Kekurangan mertua kau tutupi, kekurangan parumainmu, helamu kau tutupi. Soadok kasihani hela tapi do jangan. Kekurangan gembalamu kau tutupi. Jangan kau beber-beberkan kekurangan gembalamu. Kekurangan saudara-saudara sepelayananmu kau tutupi. Gak kau beber-beberkan sama orang lain. Kekurangan di gereja kau tutupi. Jangan kau buka aib sama orang lain. Itu namanya kasih. Haleluya. Itu baru kita mengasihi Tuhan dan mengasihi apa? Sesama. Ya. Menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Saya bilang, saya diajar Tuhan sabar hari-hari ini. Tuhan izinkan aku mesti kerja keras. Ya, berhadapan dengan orang-orang pembeli atau customer. Sebenarnya bukan bagian saya lagi. Tapi Tuhan sedang membawa, menggiring saya. Ada di situ. Saya mesti sabar Bapak Ibu. Saya mesti sabar. Saya diajar sabar. Merendahkan diri. Mengosongkan diri. Dilatih untuk makin rendah hati. Untuk sebuah proyek Tuhan yang lebih besar lagi. Amin. Saya bukan CEO yang sedang menyamar menjadi koki. Cuman Tuhan bawa sekarang ke sana. Ya, apakah Tuhan persiapkan menjadi CEO? Saya nggak tahu. Supaya nanti tiba-tiba berkat besar. Lalu kita sudah dilihat orang masak di kuali. Nona minta dangsa 4 kali. Ya, maka itu akan terus mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Amin Bapak Ibu. Haleluya.
Saya diajar sabar hari-hari. Ya, menghadapi customer yang kadang menjengkelkan juga. Oh, dalam hati saya udah biasa. Jemaat pun ada yang seperti ini. Haleluya. Tapi nggak di sini. Yang ada di sana sini. Haleluya. Ya, pernah sekali agak kesal juga, tapi aku duduk, aku dalam nama Yesus. Atau ngono dong. Apa namanya, pangkang, dong mudar. Bedi mamerdayo. Kung anong dumudar sa marday sabi marungutung amatay. Renata ito bisiti. Bedi matabo. Alang aja sa balay. Yan lang ma. Happy habis dusuli. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan bawa supaya kita sabar. Saya rasakan itu. Sabar menghadapi anak-anak. Ya. Sabar. Oh Tuhan, tolong deh. Dalam hatiku amantai Tuhan. Iko pedih tabongor maturut tu balangau. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau orang menilai ada dua sisi. Satu sisi, amang riko na ipadito pertibio. Ya, ada yang mencela, ada yang memuji. Beberapa orang-orang hebat, boleh dikatakanlah lumayan, mereka malah angkat jempol, bilang, dia tahu, dia kenal kita. Ya, tapi kita turun seperti itu. Sekarang Bapak Ibu, ada teman saya buka usaha, teman pendeta lah, kita Rutung. Itu lagi rame di media sosial. Ya, dibahas. Masa pendeta buka usaha? Ada yang mencibir, menjas, tapi ada juga yang bilang itu bagus. Untungnya saya nggak dibahas di media sosial. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tapi apapun itu, saya bilang saya tidak lama di sini Tuhan. Saya harus bergerak. Seperti karunia yang Tuhan beri. Ini bagian dari karunia. Kalaupun rumah makan ini ataupun resto nanti atau apalah namanya. Dapur Tabo Toba ini jalan, tapi bukan aku di sini. Itu doa saya. Karena masih banyak hal yang harus kulakukan untuk penjangkauan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan izinkan sekarang aku ada di sana, sebenarnya ini bukan kemauan dan keinginan. Ya. Tapi kalau harus Tuhan izinkan, kita berserah sama Tuhan. Terkadang pun seperti apa yang di Efesus ini. Bapak Ibu, bahkan kita Mazmur bilang, aku lihat orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat, malah gemuk, sehat, laris. Aku lihat depan antri orang beli sate, manjang-manjang. Saya ada pedang adong tulapok kunaraku. Mengajar sabar. Aku lihat sore-sorenya malam sebelah kanan antri orang cuman makan pecel lele. Sabar. Sambil berdoa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang hidup ini terus akan diproses supaya kita lebih lagi memiliki kesabaran dan bisa berkata terima kasih, puji syukur, padahal kita sudah berdoa. Tapi kenapa tak ada orang ke sini datang makan yang kita sediakan? Orang sana belum tentu berdoa, tapi ramai sekali orang datang mengajar kita sabar. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu, kita semangat dalam Tuhan. Haleluya. Ketika kita merasakan kasih terhadap seseorang tetapi kita tidak melakukan kesabaran, tidak melakukan tindakan murah hati,
Apakah kita melakukan kasih? No. Ketika kita merasakan kasih terhadap seseorang, tetapi kita melakukan ketidakadilan terhadap orang itu, apakah kita sedang melakukan kasih? Tidak. Ketika kita merasakan kasih terhadap seseorang, tetapi kita tidak melakukan kasih, sebenarnya kita tidak sedang mengasihi orang itu. Kita hanya tersugesti dengan perasaan kita sendiri. Saudaraku, perasaan bisa pasang surut. Hal itu manusiawi. Jika saudara mengatakan bahwa itu adalah kita sedang kehilangan kasih yang semula, maka orang pertama yang Anda atau yang saudara jas seharusnya adalah Yesus. Kok bisa? Dalam Matius 26 ayat 38-39, ayat 38 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Maka murid-murid mengajak, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Karena apa? Kondisi dia saat itu sangat sedih, bahkan seperti mau mati rasanya. Ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya engkau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, bayangkan seperti mau mati rasanya karena saking beratnya beban itu. Dia ajak murid-murid yang dia sudah ajar 3,5 tahun untuk menopang dia, berdoa bersama dia, tapi ternyata murid-murid ini pun tertidur semua, tidak memberi support kepadanya, tidak mendukung dia, tertidur. Bahkan anehnya dan lebih menyedihkan lagi, ketika tentara-tentara Romawi datang menangkap Yesus, mereka malah kocar-kacir meninggalkan Yesus. Betapa sedihnya seorang pemimpin, seorang gembala menggembalakan murid-muridnya ketika dia menghadapi maut, tapi tidak ditopang oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Pernahkah saudara merasakan beban yang begitu berat sampai mau mati rasanya? Bapak Ibu jangan khawatir, Yesus pun pernah merasakan hal yang sama. Amin. Pernahkah saudara memiliki permasalahan yang begitu berat, saudara berdoa kepada Bapa, mengungkapkan isi hati dan ingin persoalan ini lalu daripada saudara? Jangan khawatir, Yesus pun pernah melakukannya. Bahkan dia mengulanginya sampai 3 kali. Tetapi Yesus berkata, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa di dalam tekanan yang begitu berat Yesus tetap memilih hal itu terjadi? Jawabannya adalah karena dia mengasihi kita. Kita semua. Amin Bapak Ibu. Bilang sama-sama, karena Yesus mengasihiku. Karena Yesus sedang melakukan kasih kepadaku, maka dia memilih untuk taat Bapak Ibu. Perasaannya sedang down, sedang tidak mood, sedang mau mati rasanya, tetapi dia tetap memilih untuk melakukan kasih. Bapak Ibu Saudaraku, perasaan kita boleh naik turun, sedang suka atau sedang tidak suka dengan seseorang, tapi ibadahmu harus tetap jalan sama Tuhan. Kesetiaanmu jangan sampai mundur melayani. Ada yang tidak kau suka, kau tidak suka dengan gembalamu sekalipun, dengar baik. Kau tidak suka dengan 1 pelayan atau 2 atau 3 pelayan, jangan engkau mundur. Itu kasih mula-mula. Di mana saja tantangan akan ada. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita mundur. Senang atau tidak senang, lakukan bagianmu. Itu namanya kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang diharapkan Yesus. Jangan kau memberi karena melihat gembalamu.
Tapi karena kau mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanannya. Jangan bilang aku gak suka sama gembala itu. Maka ku stop perpuluhanku. Ku stop ucapan syukurku. Ku stop persembahanku. Urusanmu bukan dengan saya. Tapi urusanmu dengan Tuhan. Itu intinya kasih mula-mula. Aku benci si A, si B, si C. Berarti kasih tidak ada di hati. Kasihmu sedang down. Kasihmu sedang hancur-hancur. Kalau engkau mengasihi, kau sabar. Kalau engkau mengasihi, kau menutupi semua. Haleluya. Bilang sama-sama haleluya. Sekali lagi perasaan kita boleh naik turun. Sedang suka atau tidak suka. Terhadap seseorang. Sedang adem atau sedang marah dengan seseorang. Tetapi melakukan kasih itu bukanlah masalah perasaan. Melakukan kasih adalah sebuah pilihan dan keputusan. Amin Bapak Ibu. Saya bisa marah terhadap si A. Salah satu anakku. Saya bisa marah terhadap ibu gembala contoh. Tapi bukan berarti aku bilang aku tidak mau lagi melayani. Karena ini hubunganku dengan Tuhan. Saya bisa marah dari salah satu saudara. Tapi bukan berarti saya harus mundur. Saya harus tetap mengalahkan ego saya. Saya akan belajar menutupi kekurangan. Saya belajar mengampuni, melupakan. Kenapa? Melakukan kasih itu bukanlah masalah perasaan. Melakukan kasih ada sebuah pilihan dan keputusan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Boleh dengan cepat. Haleluya. Bapak Ibu tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Benarkah kita sedang mengasihi dengan kasih yang murni hari ini? Dengan kasih yang dari Yesus? Atau kita sedang kehilangan kasih? Bukan kasih yang murni. Kunci. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Mari Bapak Ibu pilih tetap cinta. Pilih tetap setia kepada Tuhan. Walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Bolehkah kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan? Terlalu banyak yang Tuhan akan mungkin ku balas apa yang ku miliki. Ku Jemaat yang nyanyi, kau akan ku tetap cinta. Angkat tanganmu, berjanjilah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan sampai
Kasih-Mu memudar kepada pekerjaan Tuhan. Jangan sampai yang Kau tadinya sudah setia melayani, jangan sampai Kau kehilangan kesetiaan. Mari sama-sama berlututnya. Amin Tuhan, yang berkata, yang berkata, pemuda remaja yang memuji Tuhan. Mari pemuda remaja, ingat perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Kau yang sudah melayani selama ini, jangan tinggalkan pelayananmu kepada Tuhan. Biar firman ini membuka hatimu hari ini, memulihkan engkau kembali. Amin, amin. Mari semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin, amin, amin. Amin Tuhan.